Kebanyakan orang ketika melihat chart pattern begini pasti akan langsung open posisi buy tepat di sini nih, karena mereka melihat harga sudah reject, kelihatan ya di bawah yang ini nih, sehingga potensinya untuk naik kencang ke atas. Tapi next momentum candle-nya justru dia bergerak ke bawah dulu, nyentuh stop lossmu sebelum dia naik kenceng terus ke atas. Kemudian kalian bingung, kok bisa ini terjadi? Semua itu terjadi karena kalian nggak tahu kalau di situ terdapat area order block. Jadi disitulah rata-rata financial institution, big bank memasang pending order. Jadi big money-nya itu di situ. Hal itu yang ngebuat ada liquidation grab dulu ke bawah, menyentuh rata-rata stop loss retail trader, sehingga harga begitu kesentuh langsung naik kenceng karena udah keambil big money-nya. Jelas ini nggak adil ya, tapi beginilah realitanya. Oleh karena itu, makanya penting untuk memahami order block sebelum kalian memasang sebuah plan trading. Akan ada 3 pelajaran penting yang akan kalian pelajari. Pertama, aku akan share plan tradingku yang pakai order block. Kedua, kita akan coba ngidentifikasi order block di market itu seperti apa. Dan ketiga, kita akan praktek langsung ke market pakai order block. 3 poin ini penting semua. Pastikan kamu taruh atensimu ke aku secara full. Cari tempat yang tenang, tonton video ini secara full size, dan pastikan sambil bawa catatan. Kita bakal langsung praktekkan ke market. Di next part baru aku akan jelaskan ya secara full gimana sih cara pakai order block itu. Soalnya ini kebetulan sekarang Bitcoin ini tepat banget mantul di order block. Sini aku coba jelaskan setup tradinganku di Bitcoin. Nah sekarang aku bakal jelaskan apa plan Bitcoinku yang saat ini benar-benar terjadi. Nah kalian bisa lihat di sini untuk plan di Bitcoinku, it's really simple. Kita tahu bahwa di sini ada pembalikan harga nih. Nah, pembalikan harga di time frame lebar H4. Ketika itu terjadi, maka seharusnya ini ada beberapa demand zone. Harusnya ini lebih dari 3 demand zone. Ketika lebih dari 3 demand zone, maka ini akan jadi sebuah order block. Setiap kesentuh bawah ada liquidation grab, dia naik. Kesentuh bawah liquidation grab, dia naik. Nah, target kita ke bawah ada liquidation grab. Oke, liquidation grab, dia udah valid naik, kita bisa titip di area minor supply-nya sampai target ke TP1 ini. Jadi, setup kita sangat sederhana, hanya memanfaatkan rejection. Jadi yang ditunggu adalah rejection. Gini, kalau kita hapus ini, kunci dari order block adalah kita menunggu ada pembalikan harga. Karena ini sebagai liquidation grab yang kita nggak tahu sampai di level berapa dia ngambil ke bawah. Kita nggak tahu. Siapa bisa expect ini wick sepanjang ini? Siapa bisa expect ini penurunannya sepanjang ini? Nggak ada yang tahu. Makanya ketika tahu, oke, di sini order block. Anggap gitu. Jangan langsung di open. Tungguin dulu aja. Oke, order block nih. Wah, tiba-tiba ada massive candle ke bawah. Next candle-nya apa? Itu yang wajib ditunggu. Oh, next candle-nya mantul lagi ke atasnya. Nah, ini momentum. Tapi ketika wick ke bawah, candle-nya terbentuknya malah merah lagi ke bawah, berarti di sini order block sudah tidak valid. Gitu. Untuk sekarang ini kondisi di Bitcoin, kenapa aku bilang menarik? Gara-gara order block ini valid. Ada area pantulan harga. Jadi aku coba titip di sini. Ini entry-ku habis ini. Kemudian SL ku aku taruh di bawah order block. Jadi di sini SL, TP ku sesuai harga di atas ini. Ini plannya udah aku share di Discord kayak gini. Plus kalau teman-teman mau ikutan trading bareng itu bisa. Kita sering melakukan trading bareng itu dari hari Selasa sampai Jumat. Start jam 19.15 WIB gitu. Kita juga sediakan grup Telegram yang gratisan khusus pengguna aplikasi BingX. Kalian bisa join aja. Ini khusus di market crypto ya. Cek aja link grup Telegramnya di deskripsi video. Jadi bebas, kalian pilihlah di situ. Kita gratis semuanya ya.
Live tradingnya juga gratis, kalian bisa ikutan. Nah, hal-hal kayak gini yang sering kita jelaskan saat live. Jadi bukan yang oke, kita buy, kita sell, no. Kita very focus on the market knowledge. Jadi jangan harap ketika kalian ikut live trading kita, kalian langsung dapat sinyal buy and sell. Nggak akan pernah kita kasih. Tapi kalau reasonnya apa, market knowledge-nya apa, kalian pengen upgrade, ada. Kita coba lebih bermanfaat ke kalian. Oke, setelah kita tahu setup tradingan kita di Bitcoin, kita langsung buka aplikasi trading crypto untuk open posisi buy di Bitcoin sesuai setup tadi. Untuk aplikasi trading crypto yang kupakai itu selalu sama ya, yaitu aplikasi BingX. Alasannya sesimpel karena BingX minimal depositnya kecil banget, cuman 150.000. Leverage-nya kita bisa gede. Jadi kita bisa tembak modal kecil untuk target dapat duit besar pas scalpingan. Cek aja link download aplikasi BingX sudah aku taruh di deskripsi video. Aku akan coba challenge scalping ya, secara langsung di depan kalian 10 menit di BingX. Aku udah siapin di sini, perhatikan modalku sekitar 40 jutaan. Seru nih kayaknya. Perhatikan jam di HP ku di ujung kiri ini ya, ada keterangannya yaitu jam 22.21. Aku shoot ini jam 10 malam. Berarti di jam 22.31, oke, ini kan 10 menit setelahnya, aku harus sudah close. Apapun yang terjadi. Oke, di sini kita langsung open posisi long di Bitcoin. Setelah itu kita pasang SL dan TP. Nah, posisinya ini aku bakalan biarin kayak di posisi running ini. Ini udah aku screen record. Kemudian HP ku ini bakal kondisi kebalik ya. Di sebelah sini aku bakal biarin selama kita akan jelasin market gitu. Jadi ini aku biarin kelihatan ya kebalik kayak gini. Nah, ini akan stay sampai akhir video. Sengaja aku tampakin kayak gini yang ada di kamera karena aku sambil ngontrol ini ya. Jadi ya kita nggak tahu hasilnya gimana. Pokoknya kalian bakal lihat running posisiku dan nanti kita akan taruh di kamera. Kemudian aku akan jelaskan gimana cara ngidentifikasi order block. Kalau kita ngomongin order block, pasti erat kaitannya itu dengan harga pembalikan. Jadi rata-rata orang melihat order block itu sebagai, oke, kalau udah kesentuh order block bawah, pasti dia akan ke atas. Contohnya kayak gini. Ini dia harga turun nih. Kemudian di sini tahu ada order block. Nah, pasti orang-orang akan beranggapan ketika kesentuh ke bawah, dia akan pasti balik naik. Begitu juga sebaliknya, ketika harga naik lalu ada order block di sini. Nah, pasti orang beranggapan ketika kesentuh harga atas, dia akan balik ke bawah gitu. Nah, banyak orang bingung apa bedanya order block sama supply demand, karena fungsinya sama kan, yaitu ketika kesentuh dia akan balik gitu. Nah, di sini aku udah bikin setupnya, yaitu ini setup supply and demand. Ketika supply and demand pasti itu ada erat kaitannya dengan tempat sebuah harga itu terakumulasi kan. Kalau kita ibaratkan di sini sebuah tren kenaikan, oke, ini tren naik ya, udah aku sediakan setupnya. Di dalam tren naik seperti yang kita jelaskan bahwa pasti critical area-nya itu di area higher low. Itu sering kita mention di semua video kita. Kemudian di mana area zona demand and supply? Zona demand itu selalu di bawah. Zona supply itu selalu di atas. Mana demand? Ini adalah demand. Jadi pas di HL itu demand. Pas di HL itu demand. Gak ngerti higher low yang mana? Pas kesentuh garis itu demand. Sedangkan supply itu pas kesentuh garis atas. Kalau kita bisa tarik garis kayak gini. Nah, ini supply. Jadi demand ini sebagai area kita untuk best to buy. Supply area kita untuk best to sell. Nah, syarat untuk jadi demand and supply itu harus ada akumulasi harga. Jadi contoh di bawah sini pasti akan ada akumulasi dulu. Di area sini kalau kita perpanjang, ini pasti akan ada akumulasi nih. Contoh kayak gini, sebelum dia naik. Atau dia akumulasi di bawah sini sebelum dia naik ke atas. Jadi ada akumulasi dulu, gitu. Jadi akumulasi. Nah, kayak gini. Itu wajib ada buat kita jadi itu supply and demand. Nah, gimana kalau kita korelasikan dengan materi kita hari ini, yaitu yang berkaitan dengan order block. Kalau aku bisa bilang apa perbedaan order block dengan supply and demand, it's really simple, yaitu order block itu lebih kuat, time frame-nya lebih besar daripada supply and demand. Kalau di dalam tren naik seperti ini, oke, kita setiap dia kesentuh atas, ini kita bisa ambil sebagai supply, setiap kesentuh bawah, kita bisa ambil sebagai demand. Tapi order block itu berbeda. Di sini udah aku sediakan setupnya. Order block itu adalah batas, bener-bener batas. Batas di atas sama batas di bawah. Jadi gini urutannya. Pertama ada
kita ngomongin area bawah dulu ya, order block bawah. Berarti pertama, kalau di bagian bawah itu pasti kita kenal yang namanya support. Beberapa support kita sebutnya demand. Nah, beberapa demand kita sebutnya order block. Nah, gini. Jadi yang mana yang lebih kuat? Order block daripada dua ini. Gitu. Karena tempatnya itu cenderung di atas atau di bawah. Kalau di atas berarti ini resist, ketemunya adalah supply, baru kita order block atas sini. Gitu. Nah, kalau kita gambarkan lagi ini sebuah tren naik. Tren naik ini sebenarnya itu adalah akumulasi harga pas dia di time frame lebar. Contohnya seperti apa? Contohnya di time frame lebar anggaplah daily. Ini instrumen itu sebenarnya bergerak ranging. Nah, pas dia bergerak ranging kesentuh area bawah, maka dia akan terbentuk akumulasi seperti tren kenaikan. Nah, ini yang kita ambil sebagai supply and demand kayak yang ada di sini. Nah, ini sebenarnya dia tuh ranging, tapi dia terbentuk area naik dari area order block bawah sampai order block atas. Gitu. Jadi order block di sini itu jadi batas teratas sama batas terbawah. Anggap harga ini naik nih. Naik, kemudian ke bawah gini. Kemudian naik lagi. Seperti yang kita udah katakan tadi ya, di bawah itu demand, base to buy untuk naik, kemudian di atas ini adalah view base to sell untuk turun. Nah, order block itu baru kelihatan ketika ini ada zona demand, dia yang harusnya mantul ke atas, dia malah tembus ke bawah. Otomatis targetnya di dimensi ini. Kemudian akumulasi. Ketika akumulasi maka kita bisa ambil order block yang bawah sini untuk kita tarik ke kanan. Dia pasti akan menarik harga. Kemudian dia akan mantul kembali ke order block yang atasnya dia. Gitu. Jadi korelasinya gimana? Sebenarnya ini simple kayak ranging biasa. Ranging itu berarti konsolidasi biasa. Jadi ini kalau kita gambarkan simpelnya itu kayak yang di bawah sini. Nah, di bawah sini. Nah, ini gini. Jadi ini di daily-nya itu sebagai area ranging, sedangkan di H1-nya itu kita ngelihatnya sebagai tren kenaikan. Makanya yang lebih kuat yang mana? Ya udah yang ini resist sama support gitu. Karena banyak demand ini jadinya sebagai OB. Karena banyak supply di sini jadinya order block atas gitu. So, order block sama supply and demand itu fungsinya sebenarnya sama. Cuman order block lebih digunakan di time frame lebar. Karena ketika itu benar-benar kesentuh, kayak kesentuh gini kan, maka ini disebutnya sebagai momentum. Gitu. Lama memang dari sini ke sini, nih naik ke atas ini, itu bisa berhari-hari. Karena ini pasti time frame lebar. Tapi begitu kesentuh, kita ikut momentumnya, kita bisa dapat banyak banget untuk ke bawah meskipun lama. Kesentuh bawah lagi kita bisa ikut naik meskipun lama ya, tapi kita dapat lebih banyak. Jadi order block di sini fungsinya seperti itu. Bentar, ini harusnya udah mau 10 menit. Aku mau update dulu open posisiku di Bitcoin ya. Kayaknya terlalu asik kita jelaskan. Nanti jelasin kebanyakan teori hasilnya loss kan nggak lucu ya guys. Oke, perhatikan dari tadi HP ku nggak ada ku geser ya. Ini tetap di sini dari tadi dan hadapnya ke bawah. Ini kondisi screen record, stay di running posisinya. Kita bakal lihat bareng-bareng berapa hasilnya. Semoga profit. Oke, ini aku coba cek. Bentar. Dan kondisi kita running profit $300 sesuai janjiku di challenge ini. Perhatikan jam di HP ku. Kalau udah 10 menit, apapun yang terjadi kita harus close. Langsung aja kita klik close all. It's done. Lumayan lah ya, dapat 5 juta dari 10 menit scalpingan di Bitcoin. Strategi yang kupakai juga sama persis sama yang kayak aku jelasin tadi. Minusnya di strategi order block ini nunggunya lama. Soalnya ini salah satu market momentum. Jadi nggak heran ya,
pas di order block biasanya open posisiku tuh cenderung ya agak sedikit aku naikin resikonya karena ini posisi yang ideal. Buatku sih simple ya, mantengin market nggak perlu lama-lama, tapi begitu entry langsung di area yang tepat dan runningnya juga kenceng. Inilah the art of market momentum.